kita semua. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon award di LPDP tahun 2023, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Pada video kali ini aku bakal membahas salah satu requestan dari subscriberku nih, yaitu terkait dengan LOA atau Letter of Acceptance. Sebenarnya aku sudah pernah membahas terkait dengan LOA ini, tetapi ada yang request, Kak, gimana sih caranya untuk mendapatkan LOA? Nah, buat kalian yang butuh informasi ini, tonton langsung video ini yuk. Oke, sebelumnya aku bakal jelasin nih apa sih itu LOA. Jadi LOA atau Letter of Acceptance adalah surat keterangan diterimanya kalian di perguruan tinggi tersebut. Intinya seperti itu. Dan LOA itu dibagi menjadi dua, yaitu LOA conditional dan LOA unconditional. Terus apa bedanya, Kak? Untuk jenis LOA yang pertama, yaitu LOA conditional, berarti surat keterangan diterimanya di perguruan tinggi dengan syarat. Artinya, jika kamu mendapatkan LOA conditional, berarti kamu belum sepenuhnya diterima. Mungkin ada beberapa syarat yang belum dipenuhi, misalnya tidak memenuhi skor TOEFL atau tidak memenuhi skor IELTS, dan lain sebagainya. Intinya, masih ada syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan untuk jenis LOA yang kedua yaitu LOA unconditional. Kalau LOA unconditional itu artinya sudah resmi banget nih kalian diterima di perguruan tinggi tersebut, karena mungkin kalian sudah benar-benar memenuhi syarat. Nah, yang diminta oleh LPDP misalnya kalian daftar dengan menggunakan LOA adalah menggunakan LOA unconditional. Jadi benar-benar resmi diterima di perguruan tinggi tujuan. Nah, sebelum kalian mencari LOA, kalian harus memastikan bahwa perguruan tinggi tujuan kalian itu sudah terdaftar di dalam list perguruan tinggi tujuan LPDP. Karena kalau misalnya perguruan tinggi tersebut nggak masuk daftar nih, ya percuma aja. Intinya, make sure bahwa perguruan tinggi tujuan kalian itu memang masuk ke dalam list LPDP. Caranya seperti apa, Kak? Ya, kita dengan melihat buklet ya. Kalau misalnya buklet LPDP 2023 belum keluar, kalian bisa melihat dari buklet tahun sebelumnya, yaitu buklet LPDP tahun 2022. Oke, tadi sudah aku jelasin ya terkait dengan apa itu LOA, kemudian jenis-jenisnya. Nah, sekarang langsung aja gimana sih caranya untuk mendapatkan LOA? Di sini aku bakal mengelompokin menjadi dua jalur. Untuk jalur yang pertama yaitu jalur pendaftaran universitas. Jika kamu mau mendaftar terkait dengan program master, yang maksudnya mau mendaftar S2, kamu bisa langsung ke situs resmi atau application dari perguruan tinggi tujuan tersebut. Caranya seperti apa, Kak? Yuk langsung aja kita bahas langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama yaitu kalian harus mencari informasi terkait dengan pendaftaran yaitu di situs resmi atau portal pendaftaran universitas tujuan. Langkah yang kedua, catat seluruh persyaratan atau dokumen yang diperlukan atau yang diupload untuk mendapatkan LOA. Yang ketiga, kalian juga bisa menghubungi administrator universitas karena biasanya setiap universitas atau perguruan tinggi itu menyediakan administrator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait dengan pendaftaran. Untuk langkah yang keempat yaitu kalian harus mencari tahu apakah kita harus membayar application fee atau biaya pendaftaran seluruhnya gratis. Nah, kalau misalnya kalian perlu membayar lah, silakan aja membayar. Nantinya kalian ada
kalau misalnya udah keterima LPDP nih bisa reimburse gitu ya untuk biaya pendaftaran ke universitas. Nah, itu dia 4 langkah yang perlu kalian lakukan misalnya kalian mencari atau ingin mendapatkan LOE melalui jalur pendaftaran universitas. Selanjutnya untuk jalur yang kedua yaitu jalur pendaftaran melalui profesor atau supervisor. Gimana sih Kak itu caranya? Nah, khusus jalur ini itu adalah diperuntukkan untuk seseorang yang mau mendaftar program Master by Research atau program S3. Jadi emang wajib banget nih untuk program Master by Research dan S3 untuk menghubungi profesor atau supervisornya. Nah, untuk jalur yang kedua ini itu khusus bagi kalian yang mau mendaftar program Master by Research atau bagi kalian yang mau mendaftar S3. Sebelum kalian mendaftar langsung ke universitas tujuan, kalian harus menghubungi nih terlebih dahulu supervisor kalian atau profesor kalian. Ini berhubungan dengan konsultasi kalian nih terkait dengan proposal studi. Tentunya kalian masih ingat kan bahwa salah satu syarat mahasiswa yang mau S3 ya di LPDP itu harus mengumpulkan proposal studi. Jadi harus siap-siap nih buat kalian yang mau S3, siap-siap yuk nyusun proposal studi. Oke, untuk jalur ini juga ada 4 langkah yang perlu kalian lakukan. Langkah yang pertama yaitu cari tahu terlebih dahulu calon supervisor atau calon profesor yang ingin kalian hubungi. Kalian bisa mencarinya melalui banyak situs ya, bisa Google Scholar, sehingga kalian bisa mengetahui riwayat atau track record publikasi dari supervisor atau profesor kalian. Informasi ini juga bisa kalian ketahui dari situs universitas atau dari research group. Jadi benar-benar kalian harus cari tahu nih calon supervisor kalian, calon profesor kalian itu minatnya di bidang apa, sehingga nanti kalian bisa menyesuaikan ya apakah sesuai nih dengan ide untuk proposal studi kalian. Untuk langkah yang kedua yaitu mulailah untuk mengirimkan email perkenalan kepada calon supervisor atau calon profesor kalian untuk memperkenalkan diri, kemudian untuk menyampaikan tujuan kalian bahwa apakah profesor tersebut bersedia ya untuk membimbing kalian. Nah, agar tidak bertele-tele, kalian bisa merangkum mulai dari sekarang, to the point-nya apa, maksud kalian apa. Kemudian kalian juga harus menyusun dulu nih proposal studi kalian itu seperti apa, sehingga calon profesor kalian itu bisa mengetahui, oh nih anak nih benar-benar udah niat mau bimbingan ke saya. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu setelah kalian diterima ya, misalnya pihak profesor sudah memberikan konfirmasi bahwa pihak profesor ini mau ya membimbing kalian. Nah, kalian bisa konfirmasi ke profesor bahwa kalian mau mendaftar ke universitas. Sehingga calon supervisor atau profesor kalian ini akan memberikan surat keterangan tembusan gitu ya ke universitas. Sehingga hal ini bisa mempermudah kalian juga. Nah, untuk langkah yang keempat ini kalau misalnya kalian tidak diterima nih sama profesor, mohon maaf kalau misalnya nggak bisa gitu ya. Nah, kalian bisa meminta saran atau rekomendasi kira-kira supervisor atau profesor mana yang sesuai dengan bidang kalian. Kali aja nih kalian diberikan rekomendasi. Oke, cukup sekian video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau mendaftar beasiswa LPDP tahun 2023. Yuk semangat untuk cari LOE, karena kalian perlu tahu kalau misalnya kalian sudah memiliki LOE itu bisa mempermudah kalian. Karena apa? Untuk jalur pendaftaran LPDP khusus bagi yang memiliki LOE itu tidak perlu mengikuti seleksi TBS atau tes bakat skolastik. Jadi dari awal seleksi administrasi lanjut ke seleksi wawancara atau seleksi substansi. Jadi harus semangat ya untuk cari LOE. Bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan beasiswa LPDP, kalian bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan beasiswa LPDP, insya Allah bakal aku balas. Aku juga membuka jasa program mentoring LPDP tahun 2023. Bagi kalian yang berminat ya, kalian bisa langsung daftar via DM Instagram.
Nah, di situ program mentoring itu intinya pendampingan ya dari seleksi administrasi sampai ke seleksi akhir atau seleksi substansi. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa untuk berdoa sehingga hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam audit.